Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan kompleks bentuk polar. Jadi suatu bilangan kompleks yang dinyatakan sebagai Z sama dengan A plus BJ, di mana bagian real dari Z ini itu adalah A, dan bagian imajiner dari suatu bilangan kompleks Z itu adalah B. Pada bidang kompleks atau biasa kita kenal dengan diagram argan, jadi bidang kompleks ini bentuknya kartesius ya, bidang kartesius, di mana ini adalah titik 0,0, bagian horizontalnya ini adalah bagian real, kemudian sumbu vertikalnya ini adalah bagian imajiner. Nah, bagian real dari Z, di mana itu sama dengan A ya, ini bisa kita tulis di sini, di sumbu horizontal, di sumbu vertikalnya adalah B. Nah, sehingga suatu bilangan kompleks Z sama dengan A plus BJ itu bisa dinyatakan sebagai suatu titik A, B, dan direpresentasikan sebagai suatu vektor dari titik 0,0 ke A, B ya. Nah, kita perhatikan di sini di diagram argan ini bisa membentuk segitiga siku-siku ya, dan sudut yang dibentuk antara vektor ini dengan sumbu horizontal kita misalkan theta, sehingga pada bidang kompleks theta di sini kita sebut sebagai argumen dari Z ya, argumen dari Z. Nah, untuk menentukannya bagaimana? Coba kita perhatikan di segitiga siku-siku ini. Jadi dari segitiga siku-siku itu bisa kita peroleh nilai tangen tetanya, yaitu tangen theta sama dengan B ya, ini sepanjang B dan yang ini sepanjang A, sehingga tangen tetanya adalah B per A. Nah, dari sini kita peroleh tetanya sama dengan arkes tan B per A. Kemudian kita perhatikan panjang vektor ini dari titik 0,0 ke A, B itu kita misalkan R, sehingga pada bidang kompleks ini R itu menyatakan sebagai modulus dari Z atau nilai mutlak dari Z, atau disebut juga sebagai magnitudnya ya. Jadi ini magnitud. Oke. Nah, nilainya bagaimana? Nilainya kita peroleh dengan menggunakan konsep Pitagoras ya, teorema Pitagoras, di mana R itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Nah, dari sini bisa kita lihat juga, kita peroleh sin theta dari segitiga siku-siku ini ya. Sin theta berarti depannya adalah B, kemudian sisi miringnya adalah R, sehingga kita peroleh B-nya sama dengan R sin theta. Begitu juga dengan cos theta-nya bisa kita peroleh, yaitu A per R. Jadi kita lihatnya di bidang argan ini ya, sehingga dari sini kita peroleh A sama dengan R cos theta. Jadi dari sini bilangan kompleks Z sama dengan A plus BJ, ini bentuk kartesius ya, bisa kita nyatakan sebagai Z sama dengan A-nya kita ganti dengan R cos theta, B-nya kita ganti dengan R sin theta. Nah, R-nya bisa kita keluarkan, jadi di sini cos theta plus sin theta. J-nya bisa kita tulis di sini ya. Nah, ini kita sebut sebagai bentuk polar. Jadi bentuk polar dari suatu bilangan kompleks bisa dinyatakan seperti ini, Z sama dengan R kali cos theta plus J sin theta. Atau bisa juga ditulis sebagai R cis theta. C menyatakan cos, I menyatakan bilangan imajiner atau J di sini ya. S adalah sin dan theta adalah sudutnya ya. Kemudian selain bentuk ini bisa juga dinyatakan sebagai seperti ini, Z sama dengan R theta. Bentuk ini, tiga bentuk ini sama aja ya. Atau bisa juga ditulis seperti ini, Z sama dengan, nah kita buat kurung siku R, theta. Jadi ketiga
berapa itu? 4 ya. Keempat bentuk ini menyatakan bentuk polar dari bilangan kompleks. Ambil salah satu saja ya yang untuk menyatakannya. Oke, saya rasa seperti itu untuk bentuk polar dari bilangan kompleks. Coba sekarang kita masuk ke contoh. Jadi mengubah bilangan kompleks bentuk kartesius ke bentuk polar. Di sini saya sediakan 3 contoh ya. Yang pertama, Z sama dengan 2 plus 2J. Oke, bisa sekalian kita lihat di bidang diagram argannya. Ya, jadi ini anggaplah bidang Z ya, atau diagram argan. Yang ini menyatakan imajiner, yang ini menyatakan bagian realnya. Oke, 2 plus 2J. 2 plus 2J, berarti 2 di sini, kemudian 2 di sini, sehingga kita peroleh Z-nya di sini ya. Nah, ini menyatakan Z sama dengan 2 plus 2J. Oke. Kemudian sudutnya di sini. Nah, satu hal lagi yang perlu diperhatikan terkait sudut. Jadi sudut ini theta itu ada batasannya ya. Jadi dibatasi tetanya itu berada di antara pi dan min pi. Gitu ya, atau min 180 derajat. Kemudian sampai 180 derajat. Nah, berarti bentuknya seperti ini ya. Sehingga bisa kita cari R-nya di sini berapa, kemudian theta yang dibentuk juga berapa. Oke, kita selesaikan. Jadi untuk yang nomor 1 itu Z sama dengan 2 ditambah 2J. Yang pertama bisa kita tentukan R-nya dulu. R berarti akar dari ini kuadrat, berarti 2 kuadrat ditambah bagian imajiner 2 kuadrat, sehingga bisa kita peroleh di sini akar 4 ditambah 4 atau sama dengan akar 4 kali 2, sehingga kita peroleh 2 akar 2. Ini ya. Nah, R-nya sudah kita dapatkan. Sekarang tetanya. Teta berarti arkes tangen, B-nya 2, A-nya 2 per 2, berarti arkes tan 1. Berapa arkes tan 1? Berarti 45 derajat ya, 45 derajat. Atau ini sama dengan pi per 4 ya. Nah, betul tidak pi per 4 atau 45 derajat? Betul. Kenapa? Karena Z sama dengan 2 plus 2J itu berada di kuadran 1. Ini kuadran 1 ya. Nah, sudutnya dimulai dari sini. Oke, betul ya, pi per 4. Sehingga bentuk polarnya yaitu Z sama dengan R-nya 2 akar 2. Cis. Nah, saya pilih yang cis ya. Cis tetanya adalah pi per 4. Oke, ini jawaban dari nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Z sama dengan min 4J. Min 4J berarti di mana? Oke, saya tulis lagi ya soalnya ya. Nomor 2, Z sama dengan min 4J. Sehingga ada di sumbu vertikal. Tapi yang ada di sini, berarti ini adalah anggap aja ini lurus ya. Berarti ini Z sama dengan min 4J. Oke. Dari bentuk ini kita perhatikan berarti tetanya itu kita ambil dari sini ke sini ya. Nah, apakah ini melebihi dari 180 derajat? Oh iya, berarti yang betul bukan dari situ, tapi dari sini. Nah, ini adalah tetanya. Oke, saya anggap ini R1, ini theta 1, ini theta 2 ya. Oke. Kemudian R2-nya di sini ya. Oke. Ini R1, ini theta 1. Baik. Nah, dari sini kita tentukan juga R2-nya, berarti akar dari 0 kuadrat ya, karena bagian realnya 0, kemudian bagian imajinernya seperti ini, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 16 ya, sama dengan 4. Jadi karena R ini menyatakan suatu panjang ya, panjang dari vektor, maka
kita ambil yang positifnya. Jadi hasilnya pasti positif, tidak mungkin negatif. Nilai suatu panjang ya, pasti positif, sehingga 4. Oke, kemudian tetanya, teta 2 berarti sama dengan arkes tangen min 4 per 0. Jadi B per A. Berarti arkes tan, tak terdefinisi ya, tata enggak ya. Berarti sudutnya apa? 90 ya. 90 derajat. Di sini sudah terlihat sangat jelas kalau ini 90 derajat. Karena ini berada di kondisi yang siku-siku. Ada di kuadran 4. Ya, kuadran 4. Sehingga sudutnya itu min 90 derajat atau min pi per 2. Nah, dari sini bisa kita peroleh jadi bentuk polarnya yaitu Z sama dengan R-nya 4, cis tetanya adalah min pi per 2 atau min 90 derajat. Oke, jadi contoh nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3 itu tadi apa soalnya? Min 3 min 3J. Min 3 min 3J. Z sama dengan min 3 min 3J. Nah, berarti kita coba gambarkan di bidang argan. Min 3 di sini, min 3J di sini, sehingga ini titiknya dan vektornya adalah ini. Oke. Ini adalah Z sama dengan min 3 min 3J. Nah, untuk min 3 min 3J ini berarti sudut yang diambil dari sini ya, berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Searah ya, karena yang kita ambil adalah antara min 180 derajat sampai 180 derajat. Oke, kita anggap ini theta 3. Dan panjang ini vektornya adalah R3. Saya misalkan seperti itu. Sehingga dari sini bisa kita tentukan R-nya R3 sama dengan akar dari min 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan 9 ditambah 9 sama dengan 9 kali 2 sama dengan 3 akar 2. Oke, sekarang yang theta 3-nya berarti arkes tan min 3 per min 3 sama dengan arkes tan 1. Nah, seperti yang nomor 1 tadi, kita lihat arkes tan 1 ini kan sama dengan 45 derajat atau pi per 4. Untuk yang ini berarti haruslah 45 derajat juga, ya kan? Nah, sebelum menentukan ini, kita lihat lagi di bidang argannya, di diagram argannya, apakah betul sudutnya 45 derajat? Salah ya. Kalau 45 derajat itu ada di kuadran 1. Nah, ini posisinya ada di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 berarti sudutnya bukan 45 derajat lagi, tapi berapa? 135, betul ya? Nah, karena di kuadran 3 berarti min 135 derajat. Atau min berapa itu? 135 derajat min 3 pi per 4. Oke, seperti ini. Jadi, bentuk polarnya yaitu Z sama dengan R-nya adalah 3 akar 2, kemudian cis tetanya adalah min 135 derajat atau min 3 pi per 4. Oke, jadi ini contohnya ya. Sangat terbantu dengan bidang Z atau diagram argan untuk menentukan tetanya. Jadi untuk tetanya tidak serta-merta langsung kita tulis, oh arkes tangan 1 itu adalah 45. Nah, sebelum menentukan itu, kita lihat dulu di diagram argannya, betul tidak posisinya di 45 derajat. Oh, ternyata yang nomor 3 ini bukan di kuadran 1, tapi ada di kuadran 3, sehingga arkes tangan satunya itu adalah min 135 derajat atau min 3 pi per 4. Jadi nanti untuk menentukan bentuk polar dari bilangan kompleks bisa dibantu dengan diagram argan ini ya. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Nah, untuk video berikutnya kita akan belajar
pada bilangan kompleks bentuk polar ya. Nah, sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.